Film ini berkisah tentang Chaeyoung, seorang siswi SMA yang pindah sekolah karena terlibat perkelahian di sekolahnya sebelumnya. Mengetahui Chaeyoung sekolah di sana, siswi lain yang sebelumnya terlibat perkelahian dengan Chaeyoung melaporkan ke senior mereka bahwa mereka sempat dipukuli oleh Chaeyoung. Bagaimanakah kelanjutan kisah dari Chaeyoung? Halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget Lekno. Kali ini Mimin mau membahas alur film yang berjudul Justice High. Nah, penasaran toh gimana ceritanya? Ya Min, penasaran Min. Aku penasaran Min. Aku penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, tonton video Mimin sampai selesai ya. Oh iya, video Mimin ini mengandung banyak sekali spoiler. Jadi, buat kalian yang anti dengan spoiler, bisa close video ini dan nonton filmnya dulu ya. Atau langsung nonton videonya Mimin aja, juga nggak apa-apa lah. Malah lebih baik buat Mimin. Yowes, tanpa berlama lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang menceritakan tentang seorang siswi pindahan yaitu Chaeyoung. Dari cerita film ini kita akan diperlihatkan seorang gadis bernama Chaeyoung yang sedang dibully teman-temannya dan dilempari kertas. Ternyata dia dikeluarkan dari sekolahnya akibat perkelahian dengan murid di sana. Scene berpindah di sebuah ruangan kantor sekolah. Di sini terlihat Chaeyoung sedang bersama ayahnya yang bernama Mr. Yang sedang mengurus perpindahan ke sekolah barunya Chaeyoung. Mengetahui Chaeyoung dikeluarkan karena berkelahi, seorang guru di sana pun memperingati Chaeyoung bahwa sekolah ini telah memberi skorsing kepada muridnya yang telah melakukan perkelahian. Saat pulang sekolah, Chaeyoung berjalan kaki sendirian karena ayahnya sedang kebelet ke kamar mandi. Saat itu, Chaeyoung melihat ada seorang siswa cupu bernama Jonggu sedang dibully oleh teman sekelasnya. Jonggu ini sering mendapat bulian dan kekerasan dari temannya karena tak pernah memberikan contekan kepada teman-temannya. Chaeyoung awalnya nggak menghiraukannya, namun ketika mendengar Jonggu mengatakan tentang sebuah keadilan, nafas Mimin ini suka putus-putus lah. Chaeyoung pun kembali lagi dan merekam perbuatan mereka. Niat Chaeyoung ini mau viralin videonya mereka ke Lambe Turah lah. Karena kesal mau diviralin ke Lambe Turah, para berandalan itu pun memaksa Chaeyoung untuk menyerahkan HP-nya. Namun karena Chaeyoung gak memberikannya, akhirnya terjadilah sebuah perkelahian. Chaeyoung yang notabene bekas temannya katak piser dengan mudah mengalahkan mereka berempat. Keesokan paginya, Chaeyoung yang mulai pertama masuk di sekolah barunya. Ternyata satu kelas dengan Jonggu dan para berandalan yang dihajarnya kemarin. Sepulang sekolah, Jonggu mencoba berterima kasih kepada Chaeyoung, namun Chaeyoung malah mengatakan untuk berpura-pura tidak mengenalinya. Chaeyoung juga menyuruh Jonggu untuk menjauhinya. Lalu scene film beralih ke sebuah kedai. Terlihat di kedai itu ada preman yang tak mau membayar makanannya. Tiba-tiba datanglah Jonggu untuk melawannya, namun malah dihajar oleh preman itu. Ternyata kedai makanan itu adalah milik ibu Jonggu. Nah, ibunya Jonggu ini bernama Bu Jonggu. Esok harinya saat di sekolah, Chaeyoung ini dihampiri oleh kakak kelasnya yang bernama Saena. Saena mendapat laporan bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Chaeyoung. Lalu Saena mencoba untuk mengambil HP-nya Chaeyoung. Namun karena Chaeyoung menolak untuk memberikannya, Saena pun kesal dan ingin menamparnya. Notabene Chaeyoung ini adalah pindahan dari sekolah Suzuran yoto, bekas temannya Genjieh yoto. Chaeyoung pun bisa menahan tamparan dari Saena. Saena pun juga dibuat malu oleh si Chaeyoung di hadapan murid lainnya. Sepulang sekolah, Jonggu mencoba lagi untuk mendekati Chaeyoung. Jonggu mengatakan bahwa dia ingin sekali bisa berkelahi seperti Chaeyoung karena agar bisa melawan preman di kedai ibunya. Chaeyoung yang merasa kasihan lalu membawa Jonggu ke ayahnya. Ternyata ayahnya Chaeyoung ini memiliki dojo dan guru karate di dojo itu. Di tengah obrolan Jonggu dan Mr. Yang, tiba-tiba Chaeyoung meminta uang jajan kepada ayahnya. Tetapi ayahnya tidak memiliki uang karena dojonya tidak ada murid yang mendaftar sama sekali. Kemudian Jonggu mendaftarkan dirinya untuk berlatih karate di dojo itu. Ayah Chaeyoung sangat senang karena mendapatkan murid pertama selain anaknya sendiri. Scene berpindah memperlihatkan Saena yang mengadu atas kejadian kemarin kepada Dewan Siswa, yaitu Hae Seong dan Jin Hyuk. Saena merasa kesal kepada Chaeyoung karena telah mempermalukannya dan menginjak martabat senior. Karena aduan dari Saena, Chaeyoung pun dipanggil ke ruang Dewan Siswa untuk menemui ketua dewan yaitu Jin Hyuk. Awalnya Chaeyoung ini hanya ditanya mengenai hal yang basa-basi, seperti jelaskan visi misi penggadaian dan lain-lain. Tiba-tiba datanglah Saena dan Hae Seong.
Ternyata mereka berencana memberi pelajaran kepada Chaeyoung dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Chaeyoung mengatakan bahwa dirinya kemarin hanya ingin menyelamatkan Jungkook dari bulian karena tidak memberikan contekan. Mengetahui anak buahnya melakukan perbuatan yang tidak terpuji, akhirnya Haeseong melepaskan Chaeyoung untuk pergi. Alasan melepaskan Chaeyoung karena dirinya akan merasa malu jika membela orang yang salah. Hari demi hari, Jungkook terus berlatih karate sepulang sekolah, sampai-sampai di sekolah dia harus merasakan encok pegelinu di seluruh tubuhnya. Dan terlihat Chaeyoung sudah mulai akrab dengan Jungkook. Suatu malam, Dewan Siswa mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya seorang bernama Bersik. Tetapi Haeseong terlihat tidak menikmati pesta itu. Kemudian dia pergi ke belakang bersama Jin Hyuk. Tiba-tiba terjadi perdebatan di antara mereka karena Haeseong mengetahui kalau Jin Hyuk akan bergabung di sebuah gangster. Di sisi lain, Chaeyoung melihat ayahnya sedang melihat foto ibunya. Hal itu membuat Chaeyoung kesal karena ibunya telah meninggalkan mereka dan lebih memilih bersama dengan lelaki lain yang kaya raya. Di sini juga diceritakan bahwa ayahnya telah menghabiskan banyak uang demi membangun dojonya. Keesokan harinya, Jin Hyuk kedatangan gangster di sekolahnya yang diketuai oleh Sang Jin. Pertemuan itu membahas tentang Jin Hyuk yang akan bergabung dalam gangster itu. Lalu, Sang Jin juga menemui Haeseong untuk mengajaknya bergabung juga. Namun, Haeseong menolaknya karena nggak mau jadi anak berandalan. Namun hebatnya, Jungkook ini bisa menghajar mereka dengan karatenya. Namun gak hebatnya, semua itu hanya halusinasi Jungkook semata. Tapi tiba-tiba Haeseong datang dan menyelamatkan Jungkook. Namun tak disangka tiba-tiba Bersik juga datang dan langsung menghajar Haeseong. Habis ini siapa lagi lah yang datang? Penuh kejutan kali lah ini film. Jungkook pun pasrah dirinya akan dibawa pergi oleh mereka. Tapi tiba-tiba Chaeyoung datang untuk menyelamatkannya. Kalian itu loh, datangnya Mbok Yoyong barengan aja lah. Notabene Chaeyoung ini adalah partner ngopinya Chris John. Ia pun berhasil menghajar mereka semua dan mengalahkannya. Bahkan, Bersik yang terkenal barbar Sik-Sik masih bisa dikalahkan oleh Chaeyoung dengan sangat mudah. Melihat hal itu, Haeseong dibuat terpukau oleh Chaeyoung. Dari sinilah dia memutuskan untuk ikut dojo ayahnya Chaeyoung. Alasan Haeseong gabung itu ya ingin dekat-dekat sama Chaeyoung lah. Tetapi Chaeyoung ini tidak menyukai keberadaan Haeseong di dojo milik ayahnya. Karena Chaeyoung tahu kalau Haeseong ini bagian dari kelompok anak-anak berandalan yang suka membuli di sekolahnya. Datanglah hari di mana para dewan-dewan ini beraksi di sekolahnya. Mereka memalak semua kelas di sekolah itu, namun hanya kelas Chaeyoung sajalah yang tidak dipalak oleh mereka. Sama ruang guru juga nggak dipalak, deng. Karena ruang guru itu nggak dipalak, tapi di-download di Play Store, oke? Laki-laki berandalan di kelas Jungkook membuli seorang anak culun. Jungkook yang tidak kuasa menahan emosi pun mencoba melawan. Tetapi Jungkook ini tetap saja dikalahkan oleh mereka semua. Dari sinilah Jungkook meminta ayah Chaeyoung untuk melatihnya lebih cepat agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Jungkook pun diberi tugas oleh ayahnya Chaeyoung untuk memukul samsak bambu. Tiba-tiba datanglah Haeseong di mana dia sudah lama tidak berlatih karate. Mereka mengira Haeseong sudah keluar dari dojo itu. Hari demi hari dengan antusiasnya mereka berlatih karate dengan keras. Semakin hari Haeseong, Jungkook, dan Chaeyoung semakin dekat. Haeseong juga masih berusaha untuk bisa mendekati Chaeyoung. Haeseong pun mengajak jalan-jalan Jungkook dan Chaeyoung karena dia tahu kalau mengajak jalan-jalan Chaeyoung tok, sudah pasti dia akan ditolak. Selesai jalan-jalan, Jungkook pun mengajak mereka semua ke kedai ibunya. Nggak lupa juga, Jungkook memperkenalkan mereka berdua kepada ibunya. Ibunya Jungkook pun terlihat sangat senang karena Jungkook akhirnya memiliki teman. Keesokan harinya, Haeseong dan Jin Hyuk sedang membicarakan sesuatu kalau sekolahnya telah dikuasai oleh gangster milik Sang Jin. Diketahui kalau Jin Hyuk juga bergabung dengan mereka. Perdebatan antara mereka berdua pun terjadi. Haeseong tidak terima kalau sekolahnya dikuasai oleh gangster. Singkat cerita, Jin Hyuk menemui Saena untuk membicarakan sebuah rencana. Jin Hyuk menganggap kalau perubahan sikap Haeseong adalah pengaruh dari Chaeyoung. Hal itu membuat Jin Hyuk ingin sekali menghabisi Chaeyoung, tapi dirinya menyadari kalau dirinya tidak bisa menghabisi Chaeyoung. Dia menyuruh Saena untuk memberikan racun kepada Chaeyoung. Jin Hyuk berkata, jika mereka bisa menyingkirkan Chaeyoung, maka Haeseong akan kembali kepada Saena lagi. Dengan alasan itu, akhirnya Saena menerima tawarannya dan melakukan rencana itu dengan memanggil Chaeyoung ke ruangan Dewan Siswa. Saena beralasan ingin meminta maaf kepada Chaeyoung atas segala perbuatannya. Di sini, Saena juga mempersiapkan teh yang dicampuri dengan racun. Mereka berdua juga berbincang tentang Haeseong. Ternyata mereka berdua ini nggak ada hubungan apa-apa. Di sini terlihat Haeseong sangat baik sekali kepada Saena, yang membuat Saena ini tidak tega meracuni Chaeyoung. Sehingga di saat Chaeyoung ingin meminum teh tersebut, Saena sengaja menumpahkan teh tersebut. Di waktu yang bersamaan,
Jin Hyuk melihat kejadian tersebut, lantas ia langsung menampar Saena. Tiba-tiba dari belakang, Chaeyoung pun diserang oleh Barsik dan mereka pun berhasil menyekap Chaeyoung. Shin berpindah ke Jungkook ketika pulang sekolah, dia mendengar kabar dari teman sekelasnya kalau Chaeyoung sedang ditangkap oleh Jin Hyuk. Mengetahui hal itu, Jungkook bergegas memberitahu Haeseong. Karena kesal, Haeseong pun langsung menelepon Jin Hyuk. Mereka pun disuruh pergi ke ruangan Dewan Siswa jika ingin menyelamatkan Chaeyoung. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Jin Hyuk. Mereka berdua dihadang oleh Barsik dan anak buahnya di lapangan basket. Dan perkelahian pun terjadi di sana. Dengan susah payah, Haeseong dan Jungkook berhasil mengalahkan mereka semua dan langsung pergi ke ruangan Dewan Siswa. Sesampainya di sana, Haeseong diminta Jin Hyuk untuk berlutut di hadapannya. Haeseong pun ditendang berkali-kali oleh Jin Hyuk. Jungkook yang tidak tahan melihat hal tersebut lalu melawan Jin Hyuk. Hal itu membuat Jin Hyuk murka dan menghajar Jungkook habis-habisan. Ternyata Jungkook sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal agar Haeseong bisa melepaskan Chaeyoung. Setelah terlepas, Chaeyoung pun menghajar Jin Hyuk dengan sangat mudah. Mereka bertiga pun berhasil menang dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, berkat kehebatan karate dari Chaeyoung, membuat dojo milik ayahnya ini jadi banyak yang mendaftar, walaupun cuma wanita dan bocil aja sih. Dan film pun selesai. So itu tadi guys, alur cerita dari film Justice High. Gimana ceritanya? Seru toh? Alah, yo seru dong. Nah, kalian mau Mimin ceritain film apa lagi nih? Bisa request di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya. Nantikan terus video-video Mimin yang seru selanjutnya ya. Dan sampai jumpa.